Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahya Faisal dengan NIM 1914348, jurusan Asuransi Syariah 6B, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah praktek underwriting. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu apa sih underwriting itu? Jawabannya, underwriting adalah seperti penjaminan emisi atau yang biasa disebut dengan underwriting, suatu proses yang dilakukan oleh pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya untuk bisa menilai kelayakan kredit ataupun resiko penjaminan potensial. Dalam dunia investasi, underwriting adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang di dalamnya turut menjamin dan juga bertanggung jawab jika memang terjadi kondisi prestasi yang dilakukan oleh pihak emitmen ataupun pemilik proyek bisnis. Langsung ke pertanyaan kedua, yaitu apa tugas pokok underwriting? Jawabannya itu seseorang yang tugas menilai, memeriksa dan menguji kelayakan seorang nasabah untuk menerima manfaat asuransi. Nah, peran underwriter utamanya dibutuhkan guna mengetahui apakah seorang nasabah mengalami risiko yang diasuransikan. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan prosedur underwriting. Jawabannya yaitu di sini saya mengambil salah satu contoh dari prosedur yang dilakukan oleh file underwriting atau agent, yaitu seleksi awal, suatu pengamatan terhadap calon tertanggung ataupun calon pemegang polis oleh seorang file underwriting atau agent, sehubungan dengan permintaan asuransi yang diajukan oleh calon. Agen tidak sekadar sebagai penjual, tetapi ia berfungsi juga sebagai selektor awal yang disebut file underwriter. Langsung ke pertanyaan keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan equitable to decline? Jawabannya equitable to decline yaitu salah satu prinsip dasar asuransi adalah di mana masing-masing tertanggung membayar premi yang proporsional terhadap risiko yang ditaksir perusahaan terhadap tertanggung tersebut. Dengan demikian diterima permintaan asuransi jiwa. Perusahaan menetapkan tingkat risiko dan harus memberi premi secara adil atau risiko tersebut. Equitable to decline itu bisa juga disebut dengan sebutan adil bagi nasabah. Pertanyaan kelima yaitu apa itu moral hazard? Jawabannya, dari seluruh jenis risiko dalam asuransi jiwa, risiko yang paling berbahaya adalah mikromoral atau yang disebut atau yang sering disebut moral hazard. Moral hazard adalah suatu risiko akibat adanya rekayasa manusia dengan niat buruk dengan maksud untuk memperoleh keuntungan klaim asuransi. Nah, untuk mencegah tumbuhnya risiko moral tersebut, maka setiap aplikasi permintaan asuransi perlu diteliti dan diseleksi. Nah, selain itu, perlu dilihat kebanyakan dari permintaan asuransi tersebut atau insurable, apakah uang pertanggungan yang diajukan sesuai dengan kepentingan finansialnya, apakah ada insurable interest antara pemegang polis dengan tertanggung dan yang ditunjuk menerima santunan. Pertanyaan keenam,
Bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional? Jadi jawabannya yaitu asuransi jiwa adalah kumpulan dari sekelompok individu yang menghadapi risiko. Bisa juga disebut dengan risiko finansial yang serupa. Dengan mengadakan iuran atau premi dari masing-masing individu, maka jika ada yang meninggal dari kelompok tersebut, maka ahli warisnya akan mendapat santunan untuk menanggulangi finansialnya. Bagi individu yang sakit dan meninggalnya akan lebih dahulu, maka tidak adil jika dibebani premi yang sama dengan individu yang sehat. Oleh sebab itu, mekanisme dalam underwriting akan mengatur agar semua individu akan membayar premi yang sebanding dengan risikonya. Pertanyaan ke-8 yaitu, apa yang dimaksud dengan reasuransi? Jawabannya yaitu, di sini saya melihat dari segi maknanya, reasuransi adalah suatu cara perusahaan asuransi atau asuradur melimpahkan sebagian atau seluruh risiko atas suatu pertanggungan yang telah ditutupnya kepada penanggung lain, atau disebut reasuradur. Perusahaan asuransi atau asuradur yang melimpahkan risiko lazim disebut ceding company atau direct writing. Sedangkan perusahaan asuransi yang menerima pelimpahan risiko lazim disebut reasuradur atau reinsure. Secara lengkap pengertian reasuransi adalah sebagai suatu perjanjian asuransi antara asuradur dengan reasuradur sebagian atau seluruh risiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya. Pihak reasuradur menyetujui untuk membayar ganti rugi kepada asuradur mengenai kerugian yang terjadi atas pertanggungan yang ditutupnya. Nah, transaksi yang terjadi atas pertanggungan yang ditutupnya, transaksi di mana perusahaan reasuransi yang satu mentransfer sebagian risiko tertentu melalui reasuransi tersebut atau retrocession. Nah, perusahaan yang menerima bagian risiko dari reasuradur disebut retrocessioner. Pertanyaan 9 yaitu, apa sih fungsi dari reasuransi itu? Jawabannya yaitu reasuransi merupakan alat penyebar risiko sesuai prinsip dari asuransi, biasa juga disebut dengan spreading risk. Jadi selanjutnya, reasuransi secara tidak langsung memberikan jaminan tambahan kepada pemegang polis. Ada juga reasuransi dapat menaikkan kapasitas akseptasi dari penanggungan tersebut terhadap resiko yang sebenarnya sudah dalam kemampuan penanggungan atau penanggung. Selanjutnya, reasuransi berfungsi meningkatkan stabilitas keuangan penanggung, dan ini merupakan fungsi yang sangat penting. Pertanyaan ke-10 yaitu, apa yang dimaksud dengan yearly renewable premium? Jawabannya, ceding company membeli polis reasuransi setiap tahun untuk new amount at risk atau resiko bersih, atau polis tertentu. Next amount at risk adalah total risiko dikurangi terminal reserve atau cadangan akhir tahun. Mungkin saya hanya mengambil satu contoh. Pertanyaan ke-11 yaitu, jelaskan tentang fakultatif obligatory treaties. Adalah kombinasi antara perjanjian otomatis dan perjanjian fakultatif. Aspek fakultatifnya ialah ceding company hanya mengirim resiko yang diseleksi kepada reasuradur. Selanjutnya,
Aspek obligatori atau disebut juga dengan wajib atau otomatisnya ialah bahwa reasuransi berkewajiban menerima risiko yang dikirim atau diajukan, bisa juga disebut diminta, kecuali jika reasuradur tidak mempunyai kapasitas untuk mengcover resiko yang diserahkan. Pertanyaan ke-12 yaitu apa itu retensi asuradur? Yaitu perhitungan jumlah retensi asuradur didasarkan atas seluruh jumlah risiko dari semua polis yang ditutup untuk satu jiwa. Dalam hal ini dibedakan antara jenis polis perorangan dan polis kumpulan. Asuradur dapat mengadakan perubahan retensi dari suatu tahun yang diadakan setiap tanggal 1 bulan Januari dengan memberitahukan tertulis kepada reasuradur 3 bulan sebelumnya. Pertanyaan ke-13 yaitu jelaskan tentang fakultatif reassurance treaty. Jawabannya yaitu fakultatif reassurance treaty disebut juga dengan perjanjian fakultatif, yaitu fakultatif mengizinkan reasuradur memilih risiko yang dikehendakinya untuk diterima. Nah, salah satu contoh yaitu ceding company memutuskan aplikasi perorangan mana yang dikirim kepada reasuradur. Pertanyaan ke-14 yaitu apa itu catastrophe reinsurance? Jawabannya yaitu untuk menutupkan asuransi kumpulan yang apabila terjadi musibah dalam satu periode kejadian akan menimbulkan risiko yang besar dan mungkin mengancam solvensi perusahaan seperti wabah, penyakit, gempa bumi, kecelakaan pesawat, dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-15 yaitu jelaskan tentang coinsurance. Coinsurance adalah ceding company membayar kepada reasuradur sebagian premi yang dibayar oleh pemegang polis minus bagian komisi dan pajak premi yang proporsional berkaitan dengan polis yang diasuransikan. Nah, bagian biaya umum general atau overhead ceding company. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.